Tuhanku, biarlah kini hamba-Mu pergi sesuai firman-Mu dalam damai sejahtera. Kurnia selamat-Mu telah dilihat mataku. Selamat-Mu yang Kau beri di hadapan dunia. Tuhanku, selamat-Mu adalah terang yang kekal dan terang itulah jadi pernyataan-Mu, dan semua bangsa lain akan lihat nyatanya terang-Mu. Jadilah kemuliaan umat-Mu. Selamat hari ini, saudaraku. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Priyo Utomo dari GKI Cipinang Indah. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh Tuhan hidupkan lagi, Tuhan bangunkan lagi dalam kehidupan yang baru, dalam napas, dalam semangat yang baru. Karena di dalam itu kami percaya Tuhan punya kehendak atas hidup kami. Tuhan perlengkapi kami. Tuhan berikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Karena itu kami juga percaya Roh Kudus Tuhan sendirilah yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudaraku, hari ini mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita, Injil Yesus Kristus, menurut Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Lukas 2 ayat 29 sampai 32 bunyinya demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah, saudara-saudara, itu tadi seperti lagu yang tadi kita rasakan pada awal adalah ungkapan seorang Simeon. Tahu ya Simeon itu siapa? Simeon dalam catatan Alkitab kita dalam Lukas 2 ini dikatakan bahwa dia adalah seorang yang benar dan saleh. Orang yang sangat memperhatikan hidupnya, cara hidupnya di tengah-tengah masyarakat, apalagi di hadapan Tuhan. Nah saudara, seperti orang-orang satu bangsa, seperti orang-orang yang sebangsa dengan dia, orang-orang Israel, Simeon ini punya pengharapan. Dia sedang menantikan sesuatu. Bukankah itu kesamaan Simeon dan juga kita, saudara dan saya? Nah, saudara sedang menantikan apa? Apakah itu penghasilan, pekerjaan, atau apakah itu pasangan, keturunan, atau apakah itu pemulihan kesehatan? Ya, kita semua menanti-nantikan sesuatu. Tapi persoalannya adalah tidak semua orang punya kemampuan yang tepat untuk menunggu, untuk menantikan sesuatu. Nah hari ini, saudaraku, kita bisa belajar dari Simeon ini. Dia menjadi sosok yang menanti-nantikan keselamatan, penghiburan dari Allah
bukan hanya untuk dirinya, bukan juga hanya buat bangsanya, tapi dalam kata-katanya, ungkapan hatinya itu, saudara, Simeon juga punya harapan, keyakinan bahwa apa yang diharapkan juga untuk bangsa-bangsa lain, untuk seluruh dunia ini, untuk juga saudara dan saya. Simeon begitu. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita menanti-nantikan sesuatu, bagus kalau kita mengalaminya, menjalaninya dengan sebaik itu. Tapi bagaimana jika kita mungkin seperti orang-orang lain yang tidak tahu caranya menanti, bahkan tidak tahu apa yang seharusnya dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu dalam hidup ini. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini bisa menolong kita bahwa untuk bisa mengalami penantian, menunggu-nunggu sesuatu itu dengan semangat, dengan hidup yang tepat, itu diawali dengan usaha untuk hidup benar dan saleh. Memperhatikan bagaimana kita hidup setiap waktu. Bisa, saudara? Bisa, tapi sulit, ya kan? Nah, sekalipun sulit, mari kita lihat juga bagaimana Simeon ini menolong kita untuk melihat bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang juga bisa menanti. Karena kita tahu apa yang kita nantikan. Mungkin apa yang kita tunggu itu seperti banyak orang. Tapi lebih daripada itu, Simeon juga tahu dia harus berharap kepada siapa. Tidak hanya tentang apa yang diharapkan, melainkan juga soal siapa. Maka ketika dia menantikan itu, keselamatan, penghiburan itu, dia tahu dia berharap hanya kepada Allah. Maka ketika pada saat itu, orang tua Yesus datang membawa Yesus, mau menyerahkan Yesus di Yerusalem ke bait Allah itu, maka yang jadi tanggapan, yang jadi ungkapan hati seorang Simeon adalah, ya ini sekarang Tuhan. Sekarang penantianku itu berakhir, maka aku bolehlah hidupku selesai saat ini. Kata-kata ungkapan Simeon itu, saudara, mau menyampaikan kepada kita bahwa penantian itu selain soal apa, kepada siapa, dan juga ada akhir, ada titik akhir ketika memang apa yang kita harapkan, kita tunggu-tunggu itu sampai. Persoalannya, saudara-saudara, belum tentu kita cukup sabar. Mungkin karena tadi itu kita kesulitan untuk jadi orang benar dan saleh. Tetapi seorang Simeon mengingatkan kepada kita, keselamatan atau apapun yang kita tunggu dalam hidup, lihatlah dengan cara yang lebih luas. Lihatlah bahwa itu bukan sekedar untuk kita. Bukan sekedar untuk keluarga bangsa kita. Tapi untuk lebih banyak orang lagi. Maka ketika yang kita nantikan itu sedemikian berharga, bukan sekedar menurut ukuran kita, harapan kita, tapi untuk kebaikan sebanyak-banyaknya orang. Percayalah, disitulah kekuatan Allah hadir. Disitulah Roh Kudus yang membawa Simeon untuk berjumpa dengan Yesus. Yang lalu dia bisa lihat, oh sungguh indah, ini adalah yang telah lama kami nantikan. Oh aku bisa memeluknya, oh aku bisa menggendongnya seperti ini, sedekat ini. Wah, disitulah saudara. Apa yang kita nantikan, seperti Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia untuk keselamatan, menjadi penghiburan tidak hanya buat Simeon atau orang Israel, bahkan seluruh dunia. Demikian juga apa yang kita tunggu-tunggu. Ketika itu punya makna begitu besar untuk banyak orang, disitulah rasa syukur kita berbunga-bunga, begitu dahsyat, begitu menguasai hidup kita. Nah karena itu saudara, kalau hari ini kita merasa, aduh saya ini hidup ngapain ya? Saya hidup harus gimana lagi? Coba temukan, apa sih yang sebenarnya kita harapkan? Apakah itu untuk diri kita sendiri? Atau itu untuk orang-orang di dekat kita? Atau lebih banyak lagi? Kalau yang kita harapkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, membawa keselamatan, membawa penghiburan buat sebanyak-banyaknya orang, percayalah, itu layak untuk didoakan. Roh Kudus menyertai kita, Tuhan Yesus menemani kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Engkau berikan kami hati, pikiran, supaya kami bisa menemukan apa yang penting dalam hidup kami. Dan kalau yang penting itu, entah apa yang jadi kehidupan kami sekarang, mungkin kami sedang ramai-ramainya hidup di tengah keluarga atau sendirian. Mungkin kami sedang sibuk-sibuknya bekerja atau sekarang rasanya seperti pengangguran.
Tuhan, kami percaya apa yang jadi penantian kami, apa yang kami tunggu, kalau kami sadari itu lebih besar daripada keinginan pribadi kami, Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya Roh Kudus Tuhan yang pimpin kami, kuatkan kami, sehingga kami punya semangat di tengah-tengah tekanan hidup. Kami bisa beristirahat di tengah-tengah kesibukan dunia ini. Ini kami ya Tuhan, mau sambut hari kami. Hari ini, esok, bahkan juga sampai kapanpun itu, karena kami tahu kepada Engkaulah kami bisa berharap. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara, terima kasih sudah bergabung dalam Sapaan Gembala GKI kali ini. Sampai berjumpa kembali.